Sebelum kita mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita lihat dulu keseruan Mbak Dina kemarin. Wah, lihat tuh senyumnya aja udah cantik banget ya. Bahan IgU ini adalah gas yang ada di dalam IgU adalah gas argon. What's the point kalian membeli kaca tempered gitu ya? Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apakah kaca tempered itu bisa dibuat untuk mobil? Nah, karena pertanyaan pertama ini berhubungan dengan kaca tempered. Jadi kemarin itu kita ada video sebelumnya itu kita ada bahas tentang kaca tempered. Dan di sana itu saya sering menyebut kaca tempered itu sebagai kaca tempered. Kemudian kaca tempret gitu ya. Jadi yang betul mana sih? Jadi banyak komen di bawah sampai 300-an membahas soal lafal tempered itu sendiri. Nah, sampai per hari ini saya menjadikan kata tempered itu menjadi ya yang mana yang benar sih, tempered atau tempered atau apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya gini loh, untuk nama produk ini, jadi di setiap kota itu memang penyebutannya itu beda-beda. Jadi misalnya ada kaca Nasizi. Nah, itu Nasizi itu nama produknya. Tetapi di kota Medan biasanya akan disebut, oh ini kaca jeruk, oh ini kaca susu. Jadi ada penyebutan kaca jeruk, kaca susu. Dimana kalau kita cari di kota Jakarta, mungkin barangnya itu beda gitu loh. Jadi lafal untuk penamaan produk itu di setiap daerah itu beda-beda. Jadi kalau kita di Medan memang rata-rata menyebutnya sebagai kaca tempered. Jadi kita tanya kepada tukang-tukang yang ada di ESA yang biasa masang kaca, yang biasa beli kaca, nyebutnya apa sih? Kaca tempered, tempered. Kita lihat cuplikan. Permisi, Bang, gimana cara baca tulisan ini? Tempered. Gimana? Tempered. Oke. Bang, gimana cara baca tulisan ini? Tempered. Gimana? Tempered. Kak, ini boleh baca tulisan ini, cara bacanya gimana sih? Tempered. Tadi gimana? Tempered ya? Oke, kasih Bu. Cara baca tulisan ini gimana sih? Tempered. Bisa diulangi? Tempered. Oke, kembali lagi ke laptop. Pertanyaan pertama tadi, apakah kaca tempered itu bisa dibuat untuk mobil? Nah, kalau misalnya kita duduk di mobil nih, kita duduk di bagian kemudi mobil ya. Jadi kaca yang di kiri dan kanan jendela serta kaca yang ada di kiri dan kanan penumpang itu biasanya adalah kaca tempered. Dan yang ada di depan itu biasanya adalah kaca lami, sama dengan kaca yang di belakang. Nah, kaca yang di kiri dan kanan ini tempered, tapi tidak sama dengan kaca tempered yang diproduksi oleh PT ESA. Jadi yang untuk otomotif dan untuk yang perumahan itu memang beda ya. Karena di otomotif itu biasanya dia ada kelengkungan tertentu. Jadi kelengkungan selain ke samping, dia juga ke atas dan bawah ada sedikit melengkungnya. Jadi sedikit, nggak banyak. Jadi beda dengan yang ada di perumahan. Kalau yang di perumahan biasanya kelengkungannya itu harus ada jari-jarinya. Jadi harus ada diameter dan jari-jarinya. Dan kalau yang di depan dan belakang itu biasanya adalah laminate. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, kalau misalnya tuh kecelakaan, kalau semua mobil itu sisinya dari kaca lami, maka orang yang di dalam itu kalau terjadi sesuatu mau keluar itu akan susah dihancurkan. Jadi kalau lami itu setelah pecah itu kan memang dia tetap lengket gitu loh, jadi akan susah. Itu mengapa di bagian kiri dan kanan penumpang itu biasanya adalah kaca tempered, yang dimana kalau kita benar-benar dengan kekuatan penuh memecahkannya, jadi akan rontok, runtuh, dan kita bisa keluar lewat jendela. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ingin membuat balkon dengan menggunakan kaca? Apakah bisa menggunakan kaca tempered 3 lapis? Maksudnya tempered di laminate ya, 3 lapis.
juga dengan struktur baja. Nah, itu bisa. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan railing balkonnya, tetapi lantai di balkonnya. Ya, bisa aja. Kembali lagi kita harus perhitungan ya, seberapa berat kaca, berapa mili yang mau dipakai. Biasanya sih 12 mili 3 lapis udah cukup. 12 mili tempered dilami 3 kali. Jadi 3 lapis itu biasanya sudah cukup kekuatannya. Jadi kembali lagi itu adalah pekerjaan seorang teknik sipil di arsitektur yang menghitung kembali seberapa berat kaca tadi 3 lapis itu yang bisa ditampung oleh struktur baja yang akan dibangun di balkon tersebut. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Berapa minimal ketebalan kaca yang ingin di laser cutting? Oke, laser cutting. Jadi saya jelaskan kembali. Jadi sistem laser cutting di Elite ada 2. Jadi yang satu itu menggunakan laser cut, yang kedua itu menggunakan water jet. Jadi yang laser cut itu biasanya bahannya itu biasanya metal semua, dan yang menggunakan sistem water jet dia bisa berbahan marmer, kayu, kemudian kaca dan lain-lain. Jadi kalau kaca bukan di laser cut ya, tetapi di water jet. Jadi sistemnya water jet. Jadi saya kembali menjelaskan seberapa minimal tebal kaca. Jadi tebal kaca itu seharusnya tergantung di ukuran Anda ya, ukuran gambarnya juga tergantung motifnya. Jadi kalau misalnya motifnya yang terlalu tipis-tipis begini, kemudian menggunakan kaca yang tipis, kemudian ukuran kacanya itu gede. Nah, bisa di water jet nggak? Bisa. Jadi ukurannya itu kacanya itu akan di water jet dalam posisi tidur. Tapi pada saat kita menaikkan kaca lembaran besar ini, maka akan terjadi patah-patahan. Kita membayangkan aja kaca tipis, kemudian kita potong-potong seperti ini. Kemudian saat kita menaikkan, semua tumpuan tenaganya itu akan di bagian bawah. Jadi sehingga akan terjadi patah di bagian yang kecil-kecil. Jadi tergantung lagi kepada motif apa, kemudian seberapa besar gitu ya. Jadi motifnya juga kalau untuk di kaca, water jet di kaca itu motifnya itu memang sangat rentan ya, karena ada motif yang batik yang sudah itu menggantung kecil gitu ya. Nah itu rada resiko untuk patah. Jadi untuk motif water jet di kaca seharusnya harus disortir kembali oleh kita. Contoh water jet yang di kaca ya. Nah, jadi ini kita pastikan bahwasanya tebalnya ini yang 15 mili dan ukurannya memang nggak besar ya. Biasanya ini dijadikan sebagai kaca blok supaya cahaya masuk, tetapi malingnya nggak bisa masuk gitu ya. Nah, jadi kita harus sesuaikan. Jadi banyak lengkungan seperti ini. Biasanya kalau lengkungannya kalau ada yang lengkungan sampai kecil, nah itu bisa patah. Tergantung lagi di ukuran berapa kacanya dan seberapa tebal kaca yang dipakai. Misalnya lagi nih huruf A ini. Nah, ini saya menggunakan kaca yang tebalnya ini 12 mili. Bayangin kalau saya menggunakan kaca yang 3 mili, pasti dia akan patah di bagian kecil-kecil yang potongannya memang sangat halus dan kecil. Jadi memang kita harus perhatiin kembali motifnya. Jadi kalau ditanya minimal ketebalan berapa, tergantung ukuran yang mau dipakai. Semakin besar ukuran, maka semakin tebal kita memerlukan kaca tersebut. Kalau memang maksimal satu kaca itu 15 mili ataupun ada yang 19 mili, tapi kalau memang ukuran yang sangat gede, maka kita akan membuat sistem laminate. Jadi menggunakan kaca biasa di laminate, kemudian di water jet, maka kita akan dapat ketebalan yang diinginkan. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara membedakan film PVB dengan AVA pada laminate glass? Nah, memang di laminate glass itu terbagi atas 2. Jadi ada film PVB, ada AVA. Nah, PVB itu biasanya film untuk kaca yang diperlukan di outdoor, dan AVA itu biasanya untuk indoor. Kita menjelaskan dulu tentang yang AVA ya. Nah, yang AVA itu biasanya dia akan ditandai dengan adanya motif. Jadi dia ada motif di filmnya. Jadi seperti yang di depan kita ini. Jadi ini semua rata-rata adalah pengerjaan kaca lami yang AVA. Nah, jadi ini motif yang kita nampak yang garis-garis ini sebenarnya adalah filmnya si AVA tadi. Nah, biasanya digunakan untuk indoor karena memang pengerjaannya cuma sekali, yaitu di lami. Jadi kaca satu ditambah film, kaca kedua kemudian masuk ke mesin di laminate. Jadi cuma sekali. Jadi sehingga memang dia memang cuma cocok untuk dipakai di dalam ruangan karena memang dia nggak ada proses kompres sehingga oksigennya keluar. Nah, kalau yang dikompres sampai oksigennya keluar itu adalah
jenis kaca PVB. Jadi yang kaca PVB biasanya dia akan sangat sedikit motif. Jadi yang dipilih itu cuma bening, kemudian kabur, kemudian cuma 2 itu. Ada satu lagi dia agak kesusu, warnanya agak lebih white matte gitu ya. Jadi biasanya ini dia akan 2 kali kerja. Setelah dilaminat dia akan masuk lagi ke satu mesin lagi khusus untuk kompres supaya benar-benar di dalamnya itu nggak ada lagi oksigen. Sehingga kalau mau untuk outdoor, kejadian untuk pengembunan di dalam kaca itu sangat jarang terjadi. Karena kalau sudah PVB itu memang dia adalah sistem yang untuk mengerjakan kaca yang khusus dipasang untuk di outdoor. Jadi kalau misalnya di luar kita kan pasti harus khawatir ya, kayak di void kaca kita khawatir ada panas matahari, kemudian ada hujan, kemudian dari dalam ruangan juga ber-AC. Kita sangat takut kalau di dalam itu ada berongga sehingga tersimpanlah oksigen dan akan terjadi pengembunan yang kemudian akan berumur di dalam tanpa bisa kita bersihkan, gitu ya. Karena memang sudah dari sananya itu dilami, jadi 2 lapis begini ya, jadi nggak bisa dibersihkan. Itu mengapa kalau memilih kaca laminat untuk outdoor harus hati-hati. Harus pastikan bahwasanya itu adalah PVB. Oke. Nah, pertanyaan yang paling akhir, untuk ruangan dengan view akuarium di salah satu sisinya dapat menggunakan kaca apa? Nah, kalau ditanya lagi, ya saya menyarankan adalah kaca yang memang kuat dan yang kedua itu aman, yaitu kaca laminat yang memang terdiri dari masing-masing kaca yang sudah di-tempered, sehingga kekuatannya dapat dari tempered dan amannya itu dapat dari sistem lami itu. Kalau bisa bukan cuma 2, tergantung ukuran apa ya. Kalau ukurannya gede banget, mega tank dan lain-lain, I think you need 3 lapis. Oke, nah itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih dari webinar kemarin, yang mungkin ada yang sudah dijawab dan mungkin ada yang masih belum terjawab ya, karena mereka semua komen. Oke, jadi kita kutip dan kita jawab di sesi ini.